Nah, kita siapkan nanti kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Tuhan, biar di penghujung minggu ini Tuhan, Kau yang kembali mempersiapkan setiap kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah jaminan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami deklarasikan tadi Tuhan, terjadi Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Mari pagi ini, saat ini siapkan kami, kami mau sediakan wadah kami, bencana kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Semangat ya pagi ini ya. Saya percaya ini weekend, tapi saya percaya semuanya masih tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Pagi ini saudara, temanya adalah tentang ketaatan dan perjanjian. Mestinya itu bukan penjanjian ya. Perjanjian Tuhan ya. Apa yang tadi kita deklarasikan, tadi di akhir di dalam nama Yesus semua janji Tuhan jadi, amin, digenapi. Apa yang kita deklarasikan setiap pagi saudara, dalam deklarasi kita, itulah janji Tuhan buat setiap kita, amin. Dan yang namanya janji itu, otomatis, kalau saya tanya janji itu ditepati atau disangkal, atau mungkin tidak ditepati saudara. Pilih mana? Janji Tuhan mau ditepati atau tidak ditepati saudara? Ditepati ya. Setiap janji Tuhan kalau mungkin ditanya, siapa yang mau menerima janji Tuhan, jadi dan genap, semuanya akan angkat tangan saudara. Tapi kadang dalam kehidupan setiap kita, umat manusia ya, kita ini gak lepas dari yang namanya kesalahan. Saudara. Kita tahu bahwa ada janji Tuhan yang diberikan dalam hidup kita, tetapi kita sendiri kadang gak percaya, atau kita sendiri kadang menjadi tidak mau mengejar akan setiap janji Tuhan saudara. Mungkin manusia membuat janji itu bisa pending, bisa cancel. Ada istilah lain di bibir, lain di hati saudara, ya kan? Oh iya nanti ya, jam 10 ketemuan, ya kan? Jam 10 nggak datang-datang, jam 11 nggak datang-datang, jam 12 nggak datang, lewat. Kadang kita manusia membuat janji, tapi kadang kita sendiri nggak menaati akan setiap janji yang dibuat itu saudara. Tetapi pada pagi hari ini, yang Tuhan taruh adalah ketika Tuhan kasih perjanjian dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengasih firman-Nya dalam kehidupan kita, saya percaya Dia Tuhan yang akan menepatinya dalam kehidupan kita, amin. Dia bukan Tuhan yang lain di bibir, lain di hati, tapi Dia Tuhan yang sama sekarang dan selama-lamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, kata Frankie kemarin kan. Dan saya percaya hari ini kita akan belajar dari kisah ketika Israel akan menuju tanah perjanjian. Firman yang keluar pertama adalah yang diberikan Allah oleh Abraham. Kita akan buka dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat 17 sampai 21 saudara. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 17 sampai 21. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Perjanjian yang Tuhan Allah berikan kepada Abraham adalah apa? Kita sama-sama tahu dia dijanjikan untuk memiliki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Tuhan Allah berfirman, hari ini kutetapkan perjanjianku, aku akan berikan tanah itu kepada keturunanmu. Berarti yang kalau misalnya Tuhan Allah Bapa bilang kepada keturunanmu, berarti nggak cuma berhenti sampai di Abraham, tapi sampai ke bawah-bawahnya. Itulah janji Tuhan berlaku untuk keturunannya. Begitu pula firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup setiap kita saudara. Apa yang kita dengar dalam ibadah, apa yang kita dengar dalam nubuatan Tuhan, itu janjinya berlaku buat setiap kita dan juga keluarga kita, amin.
Tetapi pertanyaannya saudara, bisakah kita menggapai janji itu menjadi nyata dalam hidup kita? Ceritanya semua sudah tahu, estafet tanah perjanjian diteruskan oleh dua tokoh, yaitu Musa dan juga Yosua. Kita sama-sama tahu bahwa Musa itu tidak berhasil masuk, ya kan? Padahal kalau kita melihat apa yang Musa lakukan, dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia bisa buat mukjizat, membelah laut, ya kan? Apa ada yang salah di situ? Dengan semua mungkin pengorbanan yang sudah Musa lakukan untuk Israel. Tetapi kita nggak bisa mendeteksi hatinya Tuhan Allah Bapa. Kita nggak bisa mengatur kemauannya Tuhan, saudara. Kita mau buka dari Bilangan pasal yang ke-20, saudara. Bilangan pasal yang ke-20 ayat 7 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberikan minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini perkataan Musa di hadapan semua umat Israel. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus, dia dan Harun, apakah mereka harus, Musa harus mengeluarkan air bagi semua jemaat dari bukit batu ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu pun dan ternak mereka minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 13. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Dari ayat yang kita baca saudara, mungkin kalau sekilas tidak ada yang salah sebenarnya. Tetapi kalau boleh kita telisik lagi, apa sih yang menjadi setitik kesalahan Musa sehingga Allah berfirman dia nggak bisa membawa jemaah ini keluar atau masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan? Apa sih yang salah atau apa yang membuat Musa akhirnya nggak bisa istilahnya membawa bangsa Israel masuk, saudara? Mungkin secara pikiran kita Musa itu baik, sangat baik, saudara. Membawa Israel keluar, buat mukjizat, mendoakan umat Israel supaya jangan mati kelaparan. Tapi apa yang salah, saudara? Ketika tadi Tuhan Allah berfirman, Musa, angkat tongkatmu dan ketuklah pada batu itu sehingga akan keluar air dan kasih mereka minum. Dan respon Musa apa waktu itu? Dia bilang ke semua umat Israel, apakah kami harus, apakah saya dan Harun harus membuat mukjizat lagi mungkin buat kalian? Apakah kami harus memberikan minum lagi buat kalian? Perintahnya, firmannya jelas. Musa, cukup kamu ketuk itu air keluar, kasih mereka minum. Tetapi responnya itu yang membuat Tuhan melihat setitik kesalahan dalam kehidupan Musa, saudara. Dan yang membuat akhirnya dia nggak bisa masuk dalam tanah perjanjian itu. Tadi saya katakan apa yang salah dari Musa? Dia sudah banyak berkorban, dia sudah banyak melakukan semuanya untuk umat Israel. Tetapi Tuhan melihat kesalahan sedikit pun itu tetap berlaku di hadapan Tuhan. Makanya kenapa kita dikasih, jangan jaga hati, jaga kekudusan, ya kan?
istilahnya hidup dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari jalannya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap ada berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Musa merespon firman Tuhan dengan respon yang mungkin tidak tepat hari itu. Cukup dengan ketuk aja, air keluar, berikan pada mereka. Kenapa dia harus, ayo semua kumpul. Patutkah saya kasih air buat kalian? Mungkin kejadian seperti itulah ya, kira-kira. Apakah saya harus mengangkat tongkat saya dan mengetukkannya sehingga air keluar buat kalian semua? Mungkin tak apa yang dalam pikiran Musa hari itu sampai dia akhirnya mengeluarkan kalimat seperti itu, saudara. Tetapi benar, mata Tuhan tuh melihat itu benar, saudara. Akhirnya itu yang membuat Musa gagal, saudara. Apa yang sudah dibangun bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, ayo pelihara itu. Dan jangan sampai rusak di mata Tuhan. Janjinya ya dan amin buat kita. Tapi kadang kita nggak sabaran. Kadang kita maunya gelasak rusuk, mau terima dengan cepat, saudara. Kita nggak bisa mendikte Tuhan, kita nggak bisa memaksa Tuhan. Tapi tetap waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita, amin. Jadi hari ini, apapun janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita, perjanjiannya dalam hidup setiap kita, ayo ingat itu. Dan jangan sampai kita membuyarkan, merusakkan apa yang sudah kita bangun bersama dengan Tuhan. Belajar untuk taat, saudara. Yang kedua, Yosua. Akhirnya Yosua lah yang berhasil membawa mereka masuk. Bilangan 14 ayat 30. Bilangan 14 ayat 30 berkata, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang telah mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Firman-Nya berkata, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Itu janjinya kepada Kaleb dan juga Yosua. Itu perjanjian yang terjadi antara Kaleb, Yosua dan Tuhan. Bahwa yang masuk adalah Kaleb dan Yosua. Tetapi pertanyaannya, apakah Yosua akan mengulangi kesalahan seperti Musa? Itu yang menentukan. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Bilangan 32 11 sampai 12, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ayat 12, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kuncinya apa? Sepenuh hati. Taat, setia, percaya. Firman-Nya berkata, kecuali, ya kan? Kecuali ini akan, yang lain nggak akan masuk kecuali ini. Dan kita pun sama-sama percaya pada hari terakhir nanti, mungkin banyak orang-orang, mungkin banyak yang tidak mengenal Tuhan akan ditinggal. Kecuali saya dan saudara-saudara semua akan naik ke surga, amin. Tuhan akan buat pembedaan dalam kehidupan setiap kita asalkan dikatakan mengikut Tuhan sepenuh hati. Taat, setia. Kata sepenuh hati ini yang menjadi pembeda antara Yosua dan Musa, saudara. Perintah yang Tuhan berikan Yosua lakukan dengan sepenuh hati. Tetapi Musa dilalahnya ketika Tuhan berfirman. Responnya seperti apa yang kita baca tadi dalam Alkitab. Hari-hari ini Tuhan mau kita ini sepenuh hati, saudara. Capek
ya pasti semua akan ngalamin capek. Saya sering jumpai kalau banyak anak-anak mau pelayanan, aduh kok capek kok, mau istirahat dulu. Ya kan, aduh nggak bisa, capek, baru pulang ini. Saya kadang mikir ya, semua orang tuh kerja, semua orang itu sekolah, semua orang itu mungkin yang lakuin kegiatan. Capek ya, semua capek. Tapi ya apa yang bisa kita beri buat Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Di tengah keletihan kita, apa yang bisa kita beri buat Tuhan. Sepenuh hati, sepenuh hati, sepenuh hati. Itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Taat, sepenuh hati, setia dan percaya pada janjinya. Di dalam kita istilahnya menantikan janji Tuhan, pasti banyak yang namanya kerikil-kerikil, banyak yang namanya proses terjadi. Banyak yang mungkin kita ngalamin kegentaran dalam hidup kita, banyak masalah itu pasti terjadi. Tetapi ingat, tadi kita sudah nyanyikan Tuhan Allah Immanuel, Dia yang menyertai setiap kita, amin. Sampai kapanpun Immanuel berlaku sampai kita naik ke surga nanti. Tinggal pertanyaannya, percaya atau tidak? Mau atau tidak? Sepenuh hati atau tidak? Taat atau tidak? Itu yang menjadi pembeda dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan sekarang, lakukan dengan ketaatan dan sepenuh hati, saudara. Berat, ya. Semua orang kalau mau menikmati sesuatu harus ada harga yang harus dibayar. Setiap orang yang mau sukses, mau menjadi kaya, harus kerja keras, bener? Harus memulai semuanya dari nol, ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati. Ketaatan adalah kunci dari penggenapan janji Tuhan. Barang siapa yang taat, barang siapa yang setia, barang siapa yang sepenuh hati, maka dialah yang akan menerima janji Tuhan itu. Saya percaya apa yang kita deklarasikan setiap pagi di tempat ini, saudara, itu janjinya buat setiap kita, amin. Taat, bukan cuma taat membaca, tapi taat mengimani, taat untuk kita percaya bahwa ini yang kita baca jadi dalam hidup kita. Bukan cuma taat kita melihat di layar terus udah pulang dari PW lupa, saudara. Tapi ayo terus pelajari sampai ini semua itu masuk menjadi rema dalam kehidupan kita, saudara. Saya percaya perjanjian Tuhan berlaku buat kita semua. Ya dan amin janjinya buat kita, asalkan kita mau taat sepenuh hati seperti apa yang Yosua lakukan dalam kehidupannya. Jangan kita merusakkan apa yang sudah kita bangun, saudara. Apa yang sudah kita bina dalam hidup kita, jangan kita rusakkan. Tapi ayo pertahankan itu. Dan jaga itu tetap menyala di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saudara, sebenarnya kunci kesetiaan itu karena cinta. Ya. Kalau kita punya cinta kepada Tuhan, atau kita cinta kepada suami kita cinta kepada istri kita cinta kepada anak kita, atau kepada siapa saja. Dasar daripada kesetiaan, dasar daripada ketaatan, itu adalah cinta. Jadi kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, itu punya cinta kepada Tuhan, cinta yang benar-benar nih ya, mencintai Tuhan dengan segenap hati, engkau otomatis tidak perlu dipaksa-paksa. Itu pasti kamu akan mempunyai kedisiplinan. Engkau akan mencintai Tuhan. Engkau akan taat sama Tuhan. Engkau akan setia sama Tuhan. Tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Jadi sebenarnya ayo kita itu belajar koreksi diri Tuhan. Kadar cintaku kepadamu itu seberapa? Ya. Kesetiaan itu bisa dinilai dari kadar cinta. Ya. Jadi kalau kita dalam keluarga suami istri, kalau seringkali disakiti hati terus menerus, kadar cintanya itu menurun. Betul kan? Nah, kita kadang-kadang menilai cintanya Tuhan itu seperti kita.
Sebenarnya cintanya Tuhan itu tidak terbatas. Hanya tadi pujian yang awal pertama kali dikatakan, aku itu hikmat-Mu, semua yang Engkau lakukan itu tidak terselami dalam hidup kita. Memang betul. Kalau kita tahu persis bahwa cintanya Tuhan itu luar biasa, menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Kita akan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dan itu yang membuat saudara dan saya bisa taat, bisa setia, tidak mau menyakitkan hati. Ya. Ayo kita belajar tahun 2023 ini, kadar cintaku kepadamu itu berapa Tuhan? Karena itulah ukuran daripada kesetiaan dan ketaatan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk semua dan semuanya yang Kau sudah berikan buat kami. Banyak contoh yang Kau berikan di dalam Alkitab tentang kesetiaan, tentang ketaatan ya Tuhan, tentang kegagalan di dalam kesetiaan, kegagalan di dalam mencintai dan mengikut Engkau. Bapa, pada tahun ini berikan kepada kami kadar cinta kami setiap kali bertambah, supaya kami tahu Tuhan, kalau kadar cinta kami bertambah, otomatis ketaatan dan kesetiaan kami akan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Bapak, kami tetap mau berdoa buat Manado Tuhan saat ini. Kau tahu keadaan cuaca yang tidak menentu, banjir, longsor yang terjadi di Manado. Engkau tahu anak-anak-Mu banyak di sana Tuhan. Hampir dapat dikatakan mereka semua mengatakan dirinya mengenal Engkau. Kalau Kau izinkan semua terjadi, kami berdoa buat mereka Tuhan. Buat mereka menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kecuali Engkau. Tidak ada satupun yang dapat meluputkan mereka dari semuanya ini kecuali Engkau. Bapa, buat mereka lari kepadamu dan bergantung kepadamu. Kami mau menyerahkan Manado ke dalam tangan-Mu. Demikian juga akan tempat-tempat lain Tuhan, yang saat-saat ini mengalami global warming yang tidak dapat diprediksi. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan mengendalikan keadaan cuaca di negara kami ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua stafnya yang sudah dipercayakan untuk mengelola bangsa yang besar ini. Berikan kepada mereka Tuhan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk dapat memimpin bangsa ini menuju kepada kebenaran dan menuju kepada pengentasan dari kemiskinan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami mau menyerahkan semua kebijaksanaan pemerintah ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tetap mau setia untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa buat lawatan yang harus terjadi di dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini Tuhan, kami butuh kekuatan baru. Kami butuh daya tahan tubuh yang baru. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Berikan kepada kami kekuatan daya tahan tubuh yang ilahi, memasuki akan hidup kami,
memasuki akan tubuh kami, sehingga mengusir segala sakit penyakit maupun virus apapun yang ingin menjangkiti akan tubuh kami. Biar ditolak, diperangi oleh virus, oleh daya tahan tubuh yang dari surga ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini, hari terakhir daripada minggu ini, biarlah kami tetap tahu bahwa hidup kami ada dalam penyertaan yang daripadamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan minyak lemak yang dari surga memenuhi akan hidup kami, memenuhi akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami Engkau patahkan. Dan hari ini Tuhan, penyertaan sempurna atas tangan kami dan kaki kami Tuhan. Sehingga benar-benar perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Apa yang menjadi jatah kami hari ini kami terima dengan utuh. Anugerah dan berkat-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.